adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Kakak harap adik-adik semua baik-baik saja ya. Adik-adik, walaupun di situasi pandemi seperti ini, kakak harap kita semua selalu bersyukur kepada Tuhan dan tetap semangat ya adik-adik. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kakak ajak adik-adik untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Yuk adik-adik, kakak Vanessa ajak adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan Mars Plakat PA. Adik-adik masih tetap bangkit berdiri ya, karena kita masih ingin memuji nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 349 bait yang pertama. Kidung Ceria 349 bait yang pertama. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami dapat berkumpul secara virtual untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kiranya juga Engkau memberkati kakak-kakak layan yang telah mempersiapkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan tersebut dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, sekarang kakak Vanessa ajak adik-adik untuk mempersiapkan dan membuka Alkitabnya karena kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 104 ayat 14 sampai 18. Mazmur 104 ayat 14 sampai 18.
Adik-adik, kita baca Mazmurnya secara bersama-sama ya. Adik-adik sudah ketemu belum? Sudah ketemu ya adik-adik? Mazmur 104 ayat 14 sampai 18. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Demikianlah pembacaan Mazmur pujian. Adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 257 bait yang pertama. Kidung Ceria 257 bait yang pertama. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan telah persiapkan kami untuk mendengarkan berita firman-Mu pada hari Minggu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kami supaya kami dapat mendengarkannya dan merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Adik-adik, silakan berdiri. Kita akan membaca pembacaan Alkitab pada hari ini. Pembacaan kita hari ini diambil dari Imamat 25 ayat 1-7. Demikianlah firman Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu.
yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Haleluya! Adik-adik, silakan duduk kembali. Halo adik-adik, tadi kita sudah membaca dari Imamat 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 dengan perikop tahun Sabat dan tahun Yobel. Nah, kitab Imamat ini adik-adik ditulis oleh Nabi Musa. Dia adalah kitab yang ketiga setelah Kejadian Keluaran. Ya adik-adik, nah di dalam tahun Sabat ini dan tahun Yobel ini yang diajarkan adalah firman dan pernyataan langsung Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Nah, dalam kitab ini berisi aturan-aturan dan juga peribadahan, baik dalam kehidupan mereka sehari-hari adik-adik ya. Nah, adik-adik, tahun Sabat ini adalah tahun ke-7. Nah, pada tahun pertama sampai tahun ke-6 itu bangsa Israel itu diberikan waktu untuk menanam dan berladang. Nah, pada tahun yang ke-7 yang disebut tahun Sabat, mereka harus berdiam diri, kemudian mengucap syukur, memuliakan Allah, dan memulihkan diri mereka, juga memberikan waktu kepada tanah juga untuk beristirahat. Ya, itu pada tahun yang ke-7. Nah, kalau tahun Yobel, yaitu Hari Raya Pendamaian dan Kebebasan pada tahun yang ke-50. Nah, kalau tahun Sabat, sama halnya dengan hari Sabat ya adik-adik. Kita tahu dalam Kejadian pasal 1, Tuhan Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya itu pada hari yang pertama sampai yang ke-6. Tapi hari yang ke-7 yang disebut hari Sabat, Tuhan Allah berfirman bahwa kita harus beristirahat. Nah, beristirahat itu untuk apa? Untuk berdiam diri, mengucap syukur, dan memuliakan Tuhan Allah. Begitupun pada tahun yang ke-7 tadi yang sudah kakak sebutkan, bahwa tahun Sabat yaitu tahun untuk memulihkan diri dan beristirahat bagi tanah juga bagi kita semua. Itu dalam 1 tahun penuh ya pada tahun yang ke-7 itu. Dan juga mereka dapat menyimpan hasil tanah itu pada tahun yang ke-7. Nah, kenapa bangsa Israel itu diajarkan untuk istirahat pada tahun Sabat itu yaitu tahun ke-7? Supaya apa? Supaya mereka tidak menjadi rakus dan tamak. Tamak itu maksudnya orang yang tidak pernah merasa cukup. Ya, mereka mengolah tanah secara terus-menerus demi untuk mencari keuntungan diri sendiri. Nah, mereka harus apa? Bersyukur karena tanah juga hasil mereka itu semua adalah pemberian Tuhan. Itu yang diajarkan kepada bangsa Israel. Juga mereka harus tahu bahwa semua itu adalah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Allah, di mana tanah itu gunanya untuk kehidupan bagi manusia, bagi hewan, juga bagi tumbuhan. Nah, adik-adik, apa yang diajarkan untuk kita pada saat ini? Ya, adik-adik kita tahu ya adik-adik ya. Yang pertama ya, kita harus mengucap syukur atas tanah yang sudah Tuhan berikan. Karena tanah itu adalah kehidupan bagi manusia, bagi hewan, juga bagi tumbuhan. Nah, semua hasil-hasil dari tanah itu kita harus mensyukurinya.
Seperti apa adik-adik? Seperti nasi dari tanah, gula dari tanah. Kemudian apa lagi? Sayur-sayuran, buah-buahan, semuanya berasal dari tanah. Hewan-hewan itu juga memiliki kehidupan dari tanah. Apa yang mereka makan juga dari tanah ya adik-adik ya. Untuk hewan-hewan. Nah adik-adik, rumah yang kita tempati itu berdiri di atas tanah. Itu kita harus mengucap syukur ya adik-adik ya, atas pemberian tanah yang diberikan oleh Tuhan. Ya, tanah itu adalah kehidupan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Tapi dicatat, tanah bukan sumber kehidupan. Karena sumber kehidupan kita satu-satunya hanya Tuhan Allah. Tapi kalau kita lihat bahwa di dalam tanah itu ada kehidupan. Maksudnya seperti itu ya adik-adik ya. Jadi dalam tanah itu ada kehidupan. Kehidupan untuk siapa? Untuk tumbuhan, untuk hewan, untuk manusia. Nah adik-adik, kita diwajibkan untuk menjaga kehidupan tanah itu. Dengan apa adik-adik? Dengan tidak membuang sampah sembarangan. Adik-adik kalau kita buang sampah sembarangan, kita bisa lihat ya, contoh pada gambar ini adik-adik bisa tahu bahwa kalau kita buang sampah seperti plastik, itu bisa terurainya berapa tahun. Kalau kita membuang botol-botol kaca atau botol aqua, itu bisa terurainya berapa tahun. Nah, yang tidak bisa terurai apa adik-adik bisa dilihat di sini, yaitu styrofoam. Nah, styrofoam itu sama sekali tidak bisa terurai atau tidak bisa hancur ya adik-adik ya. Nah, adik-adik bisa lihat kalau mereka itu ditumpuk terus di dalam tanah, di atas tanah, bagaimana kehidupan tumbuhan, bagaimana mereka bisa bertumbuh? Kan tidak bisa. Untuk itu adik-adik diajarkan untuk, ya pasti di sekolah dimanapun, kalau buang sampah itu harus di tempat sampah, jangan di dalam tanah atau di atas tanah. Ya, nah kalau kita punya halaman, kita bisa berkebun ya adik-adik ya. Nah adik-adik bisa berkebun dengan menanam apa? Menanam apa saja? Bisa menanam cabai, menanam sayur-sayuran atau buah-buahan. Itu semua bisa kita makan loh adik-adik. Nah, adik-adik mungkin dalam masa pandemi ini, kalau kita masih banyak kegiatannya di rumah, mama papa kegiatannya juga di rumah, kerjanya di rumah, mungkin dalam waktu senggang atau dalam waktu, wah mau ngapain ya? Kita bisa loh adik-adik, yuk ajak orang tua kita, ajak mama papa kita, mah papa kita berkebun yuk, kita buat tanaman di dalam rumah, kita buat tanaman di pekarangan. Kalau tidak punya tanah atau tidak punya halaman yang luas, adik-adik bisa taruh tanah itu di dalam pot atau di dalam botol aqua bekas. Nah, dalam botol aqua bekas ini bisa dilihat seperti gambar, adik-adik bisa menggantungkannya di tembok-tembok, di pagar, atau di tembok-tembok di depan rumah. Nah, itu terlihat indah, cantik, dan adik-adik bisa memanfaatkan tanah itu dan juga bisa memanfaatkan hasilnya nanti untuk kehidupan adik-adik. Ya adik-adik ya, kemudian kalau ada tanah kita beri pupuk, kemudian kita siram dengan air juga. Nah di sini kita harus mengucap syukur ya adik-adik ya. Semua yang Tuhan berikan, baik tanah, baik apapun itu, semua adalah baik untuk kehidupan kita. Dan kita harus memuliakan Tuhan atas tanah, atas apapun yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Ya adik-adik ya, semoga firman Tuhan hari ini bisa memberkati adik-adik, dan adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan adik-adik dari hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, berikut penjelasan untuk aktivitas hari ini. Untuk aktivitas hari ini, adik-adik diminta untuk mengupload video atau foto adik-adik sedang melakukan kebaikan sebagai berikut. Video atau foto tersebut adik-adik dapat upload di link berikut ini. Demikianlah penjelasan untuk aktivitas hari ini. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya? Sudah ya adik-adik? Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini,
Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 6, bait yang pertama. Kidung Ceria 6, bait yang pertama. Bunga-bunga yang di padang, hai betapa indahnya. Kupu-kupu yang melayang, sungguh elok rupanya. Tapi yang termulia, Yesus Tuhanku, hai seisi dunia, pujilah Tuhanmu. Adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Yuk adik-adik, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami tercinta yaitu Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Yesus, Tuhan tempatkan kami di bangsa dan negara ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi serta wakilnya. Tuhan juga mau berkati para menteri, Tuhan mau berkati para pejabat, Tuhan mau berkati para anggota-anggota dewan Tuhan Yesus. Kiranya mereka dapat bekerja dengan baik ya Tuhan Yesus. Dan mereka bekerja takut akan Tuhan ya Tuhan Yesus. Biar apapun yang mereka lakukan untuk rakyat Indonesia. Tuhan mau berkati setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Juga Tuhan mau memberkati setiap program-program yang ada yang belum dilakukan. Biarlah Tuhan mau berkati supaya program-program untuk bangsa dan negara Indonesia ini boleh tercapai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati mereka pemimpin-pemimpin kami di bangsa dan negara ini. Kiranya juga mereka dapat memimpin dengan baik ya Tuhan Yesus. Kiranya bangsa dan negara kami tetap ada dalam situasi yang damai, situasi yang penuh dengan kesejahteraan ya Tuhan Yesus, situasi yang penuh dengan anugerah Tuhan selalu ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kiranya kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan Yesus, kami bisa turut ambil bagian untuk menciptakan kedamaian, untuk menciptakan kerukunan Tuhan Yesus antar umat beragama, antar sesama teman kami ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat gereja di Indonesia ya Tuhan. Mereka yang pada saat ini mungkin masih melakukan ibadah di rumah mereka. Juga khususnya kepada jemaat GPIB Yudia. Tuhan, Engkau berkati gereja kami. Engkau berkati para jemaatnya ya Tuhan. Di masing-masing rumah mereka yang tetap melakukan juga ibadah di rumah mereka masing-masing secara virtual. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu Pendeta. Tuhan, berkati para pendeta kami ya Tuhan. Berkati mereka agar mereka dapat tetap melayani. Tuhan juga berikan kesehatan kepada mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa buat seluruh pelkat di GPIB Yudia ini ya Tuhan, beserta komisi-komisinya. Tuhan berkati mereka, juga pengurusnya dalam melaksanakan program kerja pelayanan di GPIB Yudia Tuhan. Dalam keadaan saat ini ya Tuhan, Tuhan tolong mereka agar mereka tetap dapat melayani jemaat-Mu ya Tuhan. Juga kami berdoa juga buat PHMJ ya Tuhan, berkati agar mereka dapat memberikan keputusan-keputusan yang baik ya Tuhan dalam melaksanakan tugasnya. Terima kasih ya Tuhan, kami memohon kepadamu di dalam doa syafaat ini.
Tuhan, di dalam rangkaian doa syafaat ini juga kami mau berdoa untuk orang tua kami. Berkati mereka ya Tuhan di setiap pekerjaan dan aktivitas mereka. Tuhan juga kiranya mau memberkati di dalam kesehatan mereka, agar mereka sehat selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersama-sama ingin mendoakan untuk semua orang yang sakit ya Tuhan, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, memberikan kesehatan untuk orang-orang yang sakit ini ya Tuhan. Kiranya melalui perawatan dari keluarga maupun perawatan dari tenaga medis, bahkan melalui makanan, minuman, dan juga obat-obatan, mereka beroleh kesembuhan. Tolonglah mereka ya Tuhan, semoga dalam masa sakitnya mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, inilah rangkaian doa syafaat kami. Kiranya Tuhan mau mendengarkan, dan kiranya ya Tuhan kami bisa memahami bahwa tanah yang Tuhan berikan kepada kami, itu kami patut untuk menjaganya. Doa yang kurang sempurna ini ya Tuhan, kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria 330 bait yang pertama. Kidung Ceria 330 bait yang pertama. Adik-adik, Kakak Vanessa ajak adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita akan berdoa untuk persembahan. Mari bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan gerejamu. Dan berkati juga Tuhan tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik silakan duduk, kita akan mendengarkan warta Pelkat PA. Warta Pelkat PA yang pertama, Pelkat PA GPIB Yudea mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun yang namanya sudah dicantumkan di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Warta Pelkat PA yang selanjutnya, IMPA akan tetap dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Adik layan diharapkan mengerjakan aktivitas yang sudah tertera di dalam IMPA hari ini. Warta Pelkat PA yang selanjutnya, adik-adik jangan lupa ya untuk memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik siapkan silakan digabungkan dengan persembahan Papa dan Mama. Lalu kakak memberikan video 6 langkah cuci tangan dengan benar menurut WHO. Kiranya adik-adik tetap bisa menjaga kesehatan selama masa pandemi ini.
Langkah yang pertama, tuang cairan sabun di telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Langkah yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Langkah yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan langkah yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Warta perkapaian yang terakhir, adik-adik jangan lupa ya untuk saat teduh, baca Alkitab dan berdoa. Jangan lupa juga untuk mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Demikianlah Warta PKPA. Adik-adik silakan berdiri. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 300 bait yang pertama dan bait yang kedua. Kidung Ceria 300 bait yang pertama dan bait yang kedua. Nah, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah melakukan ibadah pada hari Minggu ini. Adik-adik kiranya dapat melakukan firman Tuhan kita kali ini dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Mari kita menutup ibadah kita dengan doa bersama. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami telah melakukan ibadah Minggu Pelayanan Anak. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan ajar kami agar kami dapat melakukan firman yang kami dengar hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari melalui perkataan kami dan melalui tindakan kami. Tuhan berkati kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kami persembahkan kehidupan kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ibadah hari Minggu Pelayanan Anak telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.